Shalom Bapak Ibu semuanya, semangat pagi. Siapa yang minggu lalu Sabtu hadir? Ya, saya berpikir saya itu khotbah minggu lalu saudara ya, jadi sudah sangat semangat. Tapi saya tahu ini masanya Holy Forever, amin. Bahwa memang harus dimulai dengan minggu lalu baru minggu ini ya kan. Ya, terima kasih Bang Leo. Bang Leo masih memasak saudara. Ya, minggu lalu kita dalam mendengarkan firman yang ajaib, saudara, dipromosi berbahaya kalau hati tidak siap. Betul ya Pak Jos? Tidak dipromosi berbahaya, melihat orang dipromosi juga berbahaya. Masih ingat? Masih ingat? Iya, artinya kita tidak ada pilihan lain selain mempersiapkan diri dan dipromosi. Ya, kemudian dikatakan ada suara-suara dari native evil language, suara-suara dari neraka, suara-suara dari kegelapan, dari keretakan jiwa. Ini hari-hari kita harus membenahi itu semua, akar, pohon, ukiran jiwa, tanah semuanya. Amin. Dan hari ini kita lanjutkan Bapak Ibu, amin. Saya percaya bahwa dalam kekristenan itu hukumnya bukan hukum pertambahan Bapak Ibu. Tapi hukumnya perkalian, pelipat gandaan. Amin, siap melipat gandakan segala sesuatu? Selama ini saya berpikir bahwa Bahtera Mahanaim itu terlalu cepat. Tapi Tuhan berkata, itu salah cara melihat. Bukan Mahanaim terlalu cepat, kitanya terlalu lambat. Halo. Ini waktunya kita melipat gandakan kecepatan, makanya tahunnya namanya tahun siap dipercepat. Oh Ibu Iin udah gaspol nih, baru satu gas, belum gas satu lagi loh saudara. Baru satu gas, belum dua gas saudara. Ya, belum double. Selama ini juga saya berpikir yang diberikan ke Mahanaim terlalu banyak. Tuhan bilang salah, wadahmu terlalu kecil saudara. Kalau wadahnya besar, berapapun Tuhan kasih, kita akan terus bisa menampungnya. Saudara sudah bangun? Belum kelihatannya. Ya. Coba beri salam kiri kanan, ayo ini waktunya percepatan, ini waktunya pelipat gandaan. Saudara gaya orang kita itu ya, ini waktunya percepatan. Lihat matanya, Ibu In ngajarin ya, senam saudara. E-nya itu eye contact. Masih ingat senam? Ya, E-nya eye contact. Coba ulangi, remedial saudara ya. Coba saya mau lihat. Tolong PowerPoint-nya. Ya, saya beri judul multiplikasi atau pelipat gandaan. Cuma sayang memang di terjemahan Alkitab Indonesia itu selalu katanya bertambah, saudara. Bukan berlipat ganda. Ya. Dan kenapa kita harus mengerti tentang multiplikasi. Bahkan ada yang lebih hebat dari ini. Tapi saya rasa kita kesini dulu ya saudara ya. Dalam Ulangan 1 ayat 11, itu pilar banget ya saudara, 111. Versi New Living Translation saya terjemahkan. Dan kiranya Tuhan, Allah nenek moyangmu, melipat gandakan kamu berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Jadi waktu ibu berkata Mahanaim harus 1000 kali lipat, itu tidak lebay saudara. Amin. Katakan tidak lebay. Itu Alkitabiah. Loh iya kiranya, tergantung kita kan. Kita mau enggak Tuhan lipat gandakan 1000 kali lipat. Dan memberkati kamu juga 1000 kali ganda seperti yang dijanjikannya. Saudara, dalam perkalian yang penting adalah jangan dikali 0. Jangan dikali 1. Harus di atas 1. Maka itu pasti berlipat ganda. Ya. Jangan apalagi dikali negatif, saudara. Jangan berpikir negatif, jangan berkata negatif. Ini hari-hari kita berkata yang ilahi. Amin. Ya, kita akan belajar
Kita lihat dulu saudara, ya. Saya yakin Bapak Ibu suka makan ayam. Mari. Ya, ayam itu tahun 1957, ini umur yang sama. Bobotnya cuma nggak sampai sekilo. 2024 bobotnya 4,2 kilo saudara. Itu berarti 4 kali lipat. Loh ayam aja, tapi jangan bobot kita yang bertambah ya Bapak Ibu. Tapi bobot bukan bobot badan, bobot iman, bobot pengabdian, bobot doa, bobot ketepatan. Amin. Ini dunia aja berkata nggak cukup kalau ayam cuma 905 gram. Selain makin banyak, mereka juga makin berat. Nggak tahu 2025 seberapa beratnya saudara. Ini 4,2 kilo dalam waktu yang sama. Bapak Ibu kebenarannya begini. Semua kita cuma punya 24 jam satu hari. Yang penting adalah bagaimana kita buat itu efektif dan efisien, produktif. Amin. Ya, sebenarnya ada filmnya tapi karena saya tahu waktu sangat singkat, kita lanjut saja. Kenapa sih kita harus multiplikasi? Saudara, kita ayat berikutnya cepat saja ya. Nanti pada lapar kalau lihat ayam saudara ya. Kejahatan itu meningkat. Apa saudara yang meningkat? Kalau kita tidak berlipat ganda, gak cukup saudara. Ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Bahasa Inggrisnya, because iniquity will be multiplied. Kejahatan ini berlipat ganda, meningkat mengerikan saudara. LGBT semuanya. Ya, kebakaran sudah satu kota, saudara. Nah, saudara kalau lihat ayat ini Yesus kan cerita tentang akhir zaman. Dari ayat 4 sampai 11 bicara penyesatan, deru perang, bangsa lawan bangsa, kerusuhan, kelaparan, gempa bumi, penyiksaan, pembunuhan terhadap orang Kristen, dibenci semua orang, murtad, nabi palsu. Ini terus memuncak. Dan kitalah orang-orang yang menahannya. Halo. Kita adalah orang-orang yang menahannya, menahan kejahatan, mempercepat kedatangan Tuhan. Nah, kata multiplied itu 12 kali muncul di King James Version di Perjanjian Baru. 12 kali. 1 kali artinya meningkat, 11 kali artinya lipat ganda. Ini alkitabiah sekali saudara. Ya. Nah, kata kedurhakaan itu artinya ilegal. Ya, pelanggaran hukum, kejahatan, lawless tanpa hukum ya, minggu lalu dibahas tentang lawless, tentang Belial. Ini coba meningkat. Makanya Tuhan kasih 7 materai, Tuhan kasih 7 sumpah. Saudara kita tidak punya pilihan lain selain kita melipat gandakan semua yang Tuhan berikan. Melipat gandakan efisiensi iman kita, pemuritan semuanya. Lanjut saja ya. Ini kondisi akhir zaman saudara ya. Saya memberikan menurut saya lebih dari 5 alasan. Why? Mengapa kita perlu multiplikasi? Saya tahu ini nggak mudah saudara. Apalagi kalau yang saya sampaikan yang satu lagi. Wah itu lebih mengerikan. Saya belum sanggup. Ketahuilah Bapak dan Ibu dan saya harus tahu. Apa? Bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bahasa Inggris berkata sangat sukar, sulit ditanggung. Itu pakai kata kalepos. Kalepos itu artinya membuat kita mengurangi kekuatan, membuat orang kehilangan kekuatan, sulit, berbahaya, sukar dilakukan, sukar didekati. Nah kata yang sama hanya dipakai 2 kali di Perjanjian Baru. Yaitu ketika orang gila dari Gerasa yang diisi dengan legion. Dikatakan orang itu kalepos, orang itu sangat berbahaya. Artinya di hari-hari terakhir zamannya seperti itu. Seperti ketemu orang gila dengan legion. Bisa bayangkan? Bisa bayangkan? Sampai dikatakan tidak ada seorang pun yang berani ke daerah situ. Tapi tiba-tiba Yesus datang, baru Yesus datang saja belum ngusir dia sudah tersungkur saudara. Saya berharap Bapak Ibu baca Alkitab dan mengingatnya di dalam kepala. Tidak di luar kepala. Yang pertama, kejahatan meningkat.
Yang kedua, ada masa yang kesukaran. Yang ketiga, saudara pernah lihat orang kesetanan? Pernah? Siapa yang pernah lihat? Nah, ini istilah saya. Ini iblis kesetanan, saudara. Setan kesetanan, saudara ya. Bersukacitalah hai surga dan semua warganya, bersukacitalah. Pastikan kita ini adalah warga surga. Siapa di sini warga surga? Ya, pastikan saudara hidup sebagai warga negara surga. Karena kita bersukacita, ini waktunya lawatan, ini waktunya promosi, ini waktunya berkat, keajaiban dan melayani banyak orang. Tetapi celakalah kalian hai orang-orang di dunia, karena setan sudah datang pada kalian dengan amarah. Yang apa saudara? Meluap-luap. Itu istilah saya, setan kesetanan itu seperti itu. Setan aja sudah jahat, ini kesetanan saudara. Karena ia tahu bahwa waktunya tinggal sedikit. Saudara dan saya juga harus tahu, kita ini waktunya tinggal sedikit. Ini kan ditahan terus. Betul ya? 7 Juni berapa itu? 2023. Tuhan kasih 15 tahun, saudara. Ini udah tinggal 13 tahun, saudara. Waktu kita juga terbatas, makanya kita harus multiplikasi. Ya, cepat saja. Nah, apalagi yang meningkat? Tetapi engkau Daniel, sembunyikan segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Kita sudah di akhir, bahkan di akhir dari akhir zaman. Meterainya sudah dibuka, saudara. Makanya dikatakan pengetahuan itu meningkat sangat pesat. Sampai manusia ini sudah bermain-main dengan DNA, saudara. Mengubah DNA manusia, DNA hewan, GMO di mana-mana. Betul? Kalau kita juga tidak multiplikasi dalam pengetahuan, makanya menurut saya kenapa Tuhan kasih pewahyuan demi pewahyuan kelihatannya sangat cepat. Dan kita juga harus lebih cepat. Saya nggak tahu dengan suara saya berusaha setiap ibadah itu saya menangkap, kalau malam diulang lagi dan itu permanen ada dalam hidup saya dan saya praktekkan. Waktunya sudah harus begitu saudara. Karena begitu ditunda seminggu seringkali sudah kelewat. Ini hari-hari seperti itu, sangat cepat. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kalau bertambah itu kan tambah 2, tambah 10 gitu ya. Ini berlipat ganda bahasa aslinya dari kata da'at. Da'at itu pengetahuan, skill, pengertian, hikmat. Kata bertambah dari raba artinya meningkat, berlipat ganda, berlimpah, banyak. Nah pertanyaannya, kita mau belajar enggak? Kita mau lebih lagi enggak? Apa yang kita sudah terima kelihatannya buat banyak orang sudah wow, sudah banyak. Tapi saya berdoa dengan apa yang saya sampaikan sudah ngerti bahwa kita tidak punya pilihan lain. Selain kita terus upgrade, bertumbuh lebih lagi. Saudara. Ya. Amin. Kok gak semangat ya pagi ini ya? Hah? Oh berat. Tapi kita nggak punya pilihan lain. Mari tetapkan hati, bulatkan tekad, omongin jiwa. Loh, saudara saya itu sejak awal Bahtera selalu bilang begini, terlalu cepat. Banyak hal, apalagi kalau kita bagian panitia itu kan hampir nggak ikut sesi lagi di HS itu. Pulang niatnya mau dengerin lagi, enggak tuh saudara. Tapi saya masuk 2005 saya tahu ini nggak bisa begini. Saya harus lebih cepat, tidak lagi pakai solar. Ada seorang hamba Tuhan supaya saudara nggak tegang ya. Katanya JLA itu Joshua Luki aftur katanya, ya, bukan Antonio saudara, aftur katanya. Jadi lebih cepat, bukan solar lagi. Nah sekarang apa sih waktu Tuhan berfirman pertama kali kepada manusia? Saya berdoa yang media mengikuti khotbah saya. Ini firman pertama ya pada manusia. Allah memberkati mereka, tidak kebetulan hari ini akan ada pemberkatan pernikahan. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak. Kata bertambah sekali lagi, berlipat ganda. Jadi dari semula, mari kita kembali kepada yang mula-mula. Gereja mula-mula juga sama, berlipat ganda. Mahanaim yang mula-mula, tanya Ibu Iin,
berlipat ganda, saudara. Betul ya Bu? Sangat. Sampai kita nggak cukup lagi rumah singgah, itu tuh di lapangan dekat ibu kasur, saudara. Ya, yang ibu ini pukul, meset gitu ya. Itu sejarah, itu fakta. Sejak mulanya. Penuhilah bumi dan taklukkan, itu saya baca dalam versi King James. And God blessed them and God said unto them. Kalau Tuhan berfirman, mari percaya, mari sepakat, selaraskan hati, pasti jadi. Saya ulangi, kalau Tuhan berfirman, mari percaya, mari sepakat, mari selaraskan hati, pasti jadi. Be fruitful artinya berbuah, and multiply. Berbuahlah, Tuhan amin. Hari ini semua kita berbuah lebat yang baik. Kita nggak punya pilihan, berbuah atau dipotong kan? Yohanes 15, yang tidak berbuah dipotong. Yang berbuah dibersihkan. Itu prinsip kekristenan, saudara. Nggak ada terus enak berbuah nggak dibersihin, nggak ada. Karena Tuhan mau kita makin banyak berbuah. Berbuah lebat dan yang ajaib, buahmu kekal. Wah keren, Tuhan tuh keren kok. Dan penuhi bumi, taklukkan itu. Kata raba artinya meningkat, multiplikasi. Nah, dan kata multiplikasi paling banyak diterjemahkan di King James 74 kali. Jadi saya mau berkata Tuhan itu ini dasar banget, ini basic banget. Mari saya tahu mungkin banyak dari kita juga termasuk saya perlu melatih untuk berlipat ganda lebih lagi. Mari mulailah dengan cara pandang, mari mulailah dengan percaya. Mari mulai mengatakan kepada dirimu, ini waktunya aku multiplikasi, ini waktunya percepatan, ini waktunya kita grow up dan upgrade. Tidak ada pilihan, itu yang terbaik buat kita. Next, ini lebih keren lagi saudara. Tadi firmannya pertama kali kepada manusia ya. Katanya, kata malaikat Tuhan itu, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Saya suka sekali bahasa Inggrisnya, saya nggak tahu bagaimana menerjemahkannya. Saying, surely blessing I will bless you. In multiplying I will multiply you. Coba saudara, di dalam pelipat gandaan, aku akan melipat gandakan engkau. Itu bahasa Indonesianya. Ini sumpah loh, sumpah Tuhan yang kedua kali kepada Abraham. Aku bersumpah sesungguhnya di dalam berkat aku akan memberkati engkau. Dan di dalam pelipat gandaan aku akan melipat gandakan. Kita tinggal berkata Tuhan kau janji kok. Walaupun kelihatannya mustahil. Dari mana? Pokoknya percaya saja. Lagu Pentakosta percaya saja, percaya saja. Betul? Smith Wigglesworth berkata only believe. Siapa yang hari ini mau berkata Tuhan tolong saya yang kurang percaya. Oh sedikit berarti semua percaya. Semua percaya Bu. Sekarang bagaimana gereja mula-mula? Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah sebenarnya berlipat ganda. Saudara. Ada banyak keluhan mulai terjadi. Ini jadaku gak dikasih makan ya gitu ya. Pasti banyak persoalan, makanya kita pengetahuan harus bertambah. Kemampuan manajemen harus bertambah. Ya, yang di STT tahulah hari ini saya lagi nge-push saudara ya. Pelatihan nanti latihan bahasa Inggris, latihan macam-macam. Gak bisa saudara. Kita ketinggalan jauh kalau kita enggak percepatan hari-hari. Dunia tidak bisa menunggu kita. Tuhan tidak bisa menunggu kita. Kita harus lebih cepat. Saudara catat yang penting saja, PowerPoint-nya saudara boleh minta kok. Tidak ada, silakan yang mau beli PowerPoint kirim uang sini, nggak ada, saudara nggak ada. Ya, soalnya saudara boleh pakai. Oke. Firman Allah makin tersebar, jumlah murid di Yerusalem makin bertambah, berlipat ganda banyak sebenarnya, dan juga sejumlah besar imam menyerahkan diri. Maafkan saya menurut saya memang gali bahasa aslinya karena keren banget bagaimana multiplikasinya itu. Wow, saudara, ya. In those days when the number of the disciple was multiplied, jumlahnya aja pertama-tama sudah berlipat ganda. Pertama-tama loh saudara. And the word of God increase. Firman Tuhan tuh grow up.
pewahyuan itu bertambah terus. Saya nggak tahu nih habis sumpah ibu ini dapat pewahyuan apa lagi. Mungkin saya yakin sudah ada saudara. Cuma belum dikeluarkan. Sumpah aja mungkin nggak banyak yang hafal. Jangankan ngerti hafal pun tidak. Tapi ini hari-hari mari paksa dirimu. Saudara sampai hari ini saya masih terus deklarasi panjang tuh 7 sumpah. Wah asik loh saudara. Asik banget. Saya bilang di 7 sumpah juga banyak pelipat gandaan ternyata. Komplit lagi ya. Oke udah. Lo bangun. And the number of disciple multiplied in Jerusalem greatly. Berlipat ganda sangat besar. Wah saya nggak lihat antusias, saya sendiri antusias ini. Oh Tuhan Yesus tolong. And the number disciples multiplied in much. Jadi banyak murid semakin kata berlipat ganda greatly ini adalah violent saudara. Violent itu kan apa ya? Dengan dahsyat, dengan menakutkan. Tumbuhnya itu kayak jamur gitu loh saudara. Cepat banget. Kalau di perhewanan mungkin kayak kelinci ya. Kelinci cepat ya. Gitu. And a great. Banyak. Kalau imam-imam gak terlalu banyak saudara. Besar. Biasanya orang-orang yang begini gak banyak saudara yang bertumbuhnya. Lebih baik juga gak banyak memang ya. Tapi ini imam yang baik sih saudara. Were obedient to the faith. Mereka taat kepada iman. Yesus melipat gandakan 5 roti, 2 ikan. Jadi berapa? 1000 kali lipat. Alkitabiah betul? Waktu Tuhan memberikan perumpamaan tentang penabur. Mereka harus berlipat ganda 30, 60, 100 kali lipat. Ini sangat alkitabiah. Itu dari kata pleno ya sama aja. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya, betul nggak saudara ya kan? Tadi kan saya sudah yakin ya bahwa kita harus bermultiplikasi. Bahwa itu firman Tuhan, itu sumpah Tuhan, itu pola perjanjian lama. Dan itu juga harus jadi perjanjian baru, gereja mula-mula ini juga harus jadi pola kita. Yang hidup di mana kita di masa penggenapan segala sesuatu. Nah ini kita harus baca dalam versi King James sebenarnya ya. Tapi gak apa-apa, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Kalau bahasa Inggrisnya be multiplied. Jadi yang namanya kasih karunia, yang namanya damai sejahtera itu bisa berlipat ganda saudara. Mungkin kita Tuhan ini terlalu besar, saya butuh anugerah 2 kali lipat. Anugerah itu apa sih? Ya, simpelnya anugerah itu begini. Anugerah itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan. Banyak artinya, tapi menurut saya buat singkat, buat mudah aja. Anugerah adalah kemampuan yang Tuhan berikan. Oke, damai sejahtera apa? Itu bukan hanya bicara damai, itu adalah simpelnya adalah kelimpahan. Ini cuma muncul 2 kali, satu di 2 Petrus, satu di Yudas. Melalui, kalau bahasa Indonesianya oleh pengenalan akan Allah, akan Yesus Tuhan kita. Jadi mau tidak mau ini jadi pengejaran kita. Makin kenal Tuhan, resepnya istilahnya ibu. Kita harus tahu resepnya. Ya saya lagi nyoba belum berhasil. Bagaimana berkat saya 2 kali lipat belum berhasil bu. Belum tepat nih naburnya nih. Ya, saya sudah deklarasi, sudah aktifkan malaikat. Tapi ini kayaknya naburnya belum tepat. Belum 2 kali lipat saudara. Loh, saya aja masih berjuang kok. Tapi kita harus belajar, amin. Extravagant love. Terima kasih Bu, ya. Extravagant love. Oke. Kasih karunia dan damai sejahtera berlipat ganda kepadamu melalui pengenalan akan Tuhan. Kata pengenalan ini adalah dari epignosis, artinya pengenalan mendalam. Sebuah perjalanan, sebuah hubungan yang saudara kenal hati ke hati, pribadi lepas pribadi. Jadi bukan pengetahuan saudara, pengenalan. Ini yang harus kita kejar. Lengkap ya sampai sini ya, lanjut saja. Karena habis ini Bapak Leo. Nah ini yang tadi saya cerita, menabur saudara. Ya terima kasih, ini BMN hari ini dahsyat sekali. Tuhan menyediakan benih bagi penabur. Siapa yang menyediakan benih?
Tuhan kok, ya. Dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Benihnya aja dilipat gandakan. Begitu ditabur, sudah bayangkan sendirilah. Ya. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, ini bahasa Inggrisnya lebih keren ya. Now he that ministers seed to the sower, both minister bread for your food and multiply your seed sown. Jadi benih itu harus ditabur and increase, bertumbuh sangat besar, buah-buah dari kebenaran. Jadi dia melipat gandakan benihnya. Benihnya diperbanyak. Kalau saudara pegang pertanian, salah satu yang paling penting itu benih. Dan itu mahal harganya. Saudara. Benih yang bagus itu mahal harganya. Dan Tuhan kita berikan benih yang terbaik. Izinkan saya cerita sedikit tentang legacy, saudara. Ya, di dalam legacy itu menurut saya warisan, tetapi yang tidak kelihatan menurut saya. Kalau warisan misalnya gedung ini diwariskan, uang, kelihatan. Tapi legacy itu misalnya prinsip hidup, perjalanan hidup, dan kabar baiknya, saudara. Semua legacy yang ada di Bahtera, di Mahanaim, itu milik kita. Masalahnya kita lihat enggak? Masalahnya kita kejar enggak? Masalahnya kita inginkan enggak? Masalahnya kita praktekkan enggak? Waktu saya mulai ngerti itu Tuhan, iya Tuhan. Banyak banget yang saya belum bisa lihat. Banyak banget yang belum saya praktekkan. Contohnya Pak Yusak itu kan disebut gudang keajaiban toh. Saya belum banyak sudah keajaibannya. Tapi itu legacy yang harus kita lihat, kita ingini, kita ambili, kita pelajari. Amin. Ya, menabur dalam ketapatan, tadi ditambahkan extravagant love. Ishak menabur dan menuai berapa kali lipat? 100 kali lipat. Ya. Satu benih saja pasti berlipat ganda, apalagi 100 benih, apalagi 1000 benih. Dan sebenarnya yang ditabur di tempat ini benih-benih yang sangat ajaib, sangat luar biasa. Tapi Yesus berkata, biarkan tanah hati kita menjadi tanah yang baik. Gak boleh ada semak duri, gak boleh ada batu-batu, apalagi keras tidak ada tanahnya. Itu bagian kita membenahi. Amin. Ya, cepat saja, 2 lagi. Ini khususnya buat para nabi, tapi buat kita juga. Aku juga telah berbicara melalui para nabi, dan apa saudara? Melipat gandakan penglihatan. Jadi mari punya ekspektasi, penglihatan akan meningkat. Dan semakin detail semakin tepat. Kan keren ya kalau satu hari dari Bahtera itu di YouTube gitu. Nanti presiden ini yang akan terpilih. Wah, nanti akan terjadi ini. Kalau gereja berdoa tidak terjadi. Wah, ini sudah masanya saudara. Ya. I have yang memultiply itu Tuhan. I have multiplied visions. Wow. Saya walaupun mungkin ya enggak lah jadi. Enggak bagus itu. Ya, waktunya kita mendapat penglihatan yang makin ajaib ya. Terakhir, ini lebih keren lagi saudara. Saya tutup dengan yang lebih keren lagi. Ulangan 8 ayat 13. Dan apabila lembu sapimu, ya ini kekayaan saudara ya. Dan kambing dombamu bertambah banyak, sebenarnya berlipat ganda. Dan emas serta perakmu bertambah banyak. Dan segala yang ada padamu berlipat ganda banyak. Saya ulangi saudara. Segala yang ada padamu. Pertanyaannya yang ada padamu apa? Yang terbaik. Ya. Kalau ada buah rohnya tambah banyak. Yang ada padamu. Ya. Ayat 11, hati-hatilah. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Ini kan peringatan waktu itu, ingat pendoanya Pak Yusak. Kita semua akan sangat diberkati. Tapi tiba-tiba hati bergeser, maka itu jadi kutuk. Pak Joshua sudah khotbah dipromosi, baru dipromosi meninggalkan Tuhan. Maka satu sisi kita harus terus teriak, Tuhan meteraikan hidupku. Tuhan tuju sumpahmu dalam hidupku. Tuhan rekayasa, Tuhan boleh buat apa saja dengan hidupku. Pokoknya jangan biarkan aku berjarak dari Tuhan.
Hati-hatilah supaya jangan kau melupakan Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Yang terakhir, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Selalu ingat sama Tuhan. Kalau naik napas itu ya, terima kasih Tuhan. Itu belajar untuk ingat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kita harus latih itu saudara ya. Karena apa? Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. He has given you the power to get wealth. Dia memberikan kepadamu kekuatan, kuasa, hikmat, pengertian untuk mendapat kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Dengan tujuan Tuhan ini, tujuh sumpah itu menjamin kita mengerti bahwa itu menjamin kita mengalami yang namanya kelimpahan dalam segala aspek hidup. Saudara, saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saya sedang mendengarkan seorang hamba Tuhan. Udah sering saya dengarkan tapi kebetulan USB-nya ada di mobil. Dia bilang seringkali orang Kristen itu salah prioritas. Yang dicari karir, yang dicari uang, semua menabur tujuannya uang gitu ya. Tapi dia bilang Tuhan cuma ngasih dua prinsip. Carilah dahulu, apa saudara? Hafal tuh ya. Kerajaan Allah, pemerintahan Tuhan, prioritasnya, kerinduannya, tekadnya, targetnya itu yang harus menjadi tujuan kita. Kalau kita diberkati 2 kali lipat, 3 kali, 4 kali lipat, bukan untuk punya rumah lebih hebat, lebih besar, tapi untuk lawatan yang terbesar. Dan apa saudara? Kebenarannya. Kebenaran itu apa sih? Kebenaran itu hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang harus terus jadi prioritas hidup kita. Maka dikatakan semuanya itu yang dicari bangsa-bangsa, ayat sebelumnya dikatakan sandang, pangan, papan, mobil, ya, rumah. Tuhan akan berikan semuanya itu. Itu by product, itu hasil samping. Tapi biarkan prioritas kita bagaimana hari-hari ini kita merangkul yang namanya multiplikasi. Yang baik dalam hidup kita. Sehingga kemuliaan Tuhan sangat nyata. Mari tundukkan kepala sebentar.